Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'riful istighdam asmaul istifham. Asmaul istifham allati yajibu ayyak wa tastahdamu ahaduma litakuna ala iftah kalam lughatul arabiyyah ma'al akharin al-raqmu min ay isnainin faqat min kalimatis su'al al-muta'alim alladhi yataqa'una al-lughah arabiyyah lil mubtadi'in hal wa man summa kana qiyamatul ittisal at-tafa'ali ma'al akhir. Jadi di sini menerangkan tentang kata tanya. Kata tanya merupakan komponen penting yang harus dipahami dan digunakan oleh seorang untuk dapat mengawali pembicaraan bahasa Arab dengan orang lain. Walaupun hanya dengan dua kata tanya saja yang digunakan oleh pembelajar bahasa Arab pemula, seperti halnya hal, apakah, atau siapa yang menggunakan man, maka sudah pasti akan terjalin komunikasi interaktif dengan orang lain. Jadi kalau kita mau bertanya, itu nama dalam bahasa Arab namanya istifham. Jadi contohnya seperti hal dan man tersebut. Summa wa fima yali yadam samaniyah asyara asmaul istifham fil muhaddits al-lughah arabiyyah. Jadi di sini ada 18 kata tanya yang digunakan dalam bacaan bahasa Arab. Ada hal yang artinya apakah, ada kam yang artinya berapa, ada kaifa yang artinya bagaimana, ada man yang artinya siapa, ada ma'aman dengan siapa, liman untuk siapa, miman dari siapa, mata yang artinya kapan, aina yang artinya di mana, ila aina yang artinya kemana, min aina dari mana, mada atau ma yang artinya apa, bimada dengan apa, limada mengapa, ayun apa, fi ayun di apa, ila ayah ke titik-titik apa, min ayah dari titik-titik apa. Itu tadi 18 kata tanya dalam bahasa Arab. Summa kafa'atul istifham hiya al-mar'i tadris al-khassah li ana bisyakil am wal mu'limin fi ta'limin yastahdam daiman soal wal jawab. Kemudian menggunakan kompetensi merupakan pengajaran sendiri karena pada umumnya guru dan pengajarannya selalu menggunakan tanya jawab. Jadi ketika seorang guru dengan murid itu pasti menggunakan kalimat istifham, kata istifham. Summa istajibul muharat hiya al-muharat alati wa istihdamuha lil khusu ala istijabah min al-akhir. Keterampilan responsif adalah keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan tanggap dari orang lain. Jadi kita berbicara juga membutuhkan keterampilan. Walidhalika al-muharat mutalaqah minatolab ay yas'aluna anfusahum bihaja ila tadrib wa tahsin. Kemudian oleh karena itu keterampilan dan kefasihan dalam berbicara itu membutuhkan pelatihan dan peningkatan. Jadi kita berbicara itu membutuh dengan latihan dan peningkatan biar menjadi pembicara kita itu menjadi yang baik didengarkan. Tasinul kifa'ah istighdam tashtamilu madmun al-su'al wal jawab min takniha al-istajwab. Peningkatan efisiensi mencakup isi pertanyaan dan aspek teknik interogasi. Summa idam istauddam asmaul istifham. Tujuan menggunakan nama interogasi. Apa tujuannya interogasi tersebut? Al-awwal ya'rifu asmaul istifham litolab bil istighdam suratul maudu'iyah. Yang pertama yaitu mereka mendefinisikan
nama interogasi untuk siswa dengan menggunakan gambar. Asani tadribut tolab ala ta'nisu bil lughatil arabiyyah bistikhdam asmaul istifham bina alal surah. Yang kedua yaitu melatih siswa berbicara bahasa Arab menggunakan nama interogasi berdasarkan gambar. Suma munafa istikhdam asmaul istifham, yaitu manfaat menggunakan nama interogasi. Di sini ada 5 manfaat. Al-awwal ziyadah musyarikah at-talab fi ansyatah ta'lim lughatil arabiyyah. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan mengajar bahasa Arab. Asani yasirul ihtimam wal fudul min talab haul ma yajri munaqishatah, yaitu memicu minat dan rasa ingin tahu siswa tentang apa yang sedang dibahas. Asalis tadwir an-naga tafkir wal ta'lim an-nasyat min at-talab li anna tafkiru fil ati tahaqqaq yas'al, yaitu berkembangan pola pikir dan keaktifan belajar siswa, karena berpikir itu sendiri sebenarnya adalah sebuah pertanyaan. Suma taujiyah at-talab amaliyat al-tafkir li anna as'ilah jayidah tusa'id at-talab fi tahdil ijabah jayidah. Yang keempat yaitu membimbing siswa proses berpikirannya, karena bertanya yang baik membantu siswa menentukan jawaban yang benar. Kemudian yang terakhir tarkizat ihtimam at-talab loda syai' ma nauqash. Yang kelima yaitu perhatikan siswa difokuskan pada sesuatu yang dibicarakan. Itu tadi manfaat menggunakan nama interogasinya. Suma al-faslus tsani. Bagian yang kedua, ta'riful muharrar al-kalam. Mendefinisikan keterampilan keduanya dalam berbicara. Al-muharrar hiya masdar min mahara yahdi muharatan. Keterampilan adalah sumber dari keterampilan mahar terampil. Mahar dari yang artinya keterampilan itu masdar dari yang artinya mahar atau terampil. Al-murad fiha istanda'a wa imma kalam bahwa al-qaul. Apa kemampuan yang harus dilakukan? Ta'sir muharrar al-kalam min ahli muharrat al-lughawiyah li anna al-lughawiyah juz'il ulmi lima rasa ta'lim wa kasira ma nasdan muta'alim lughatil arabiyyah yadifu ila tamkin minal kalam wa nadar bihadal lughah. Pengaruh keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan bahasa yang paling penting, karena bahasa merupakan bagian ilmiah dari praktik pembelajaran. Kama arafna al-lughah wadifatain asasitain huma ta'bir wal atswal. Ra'ayna an ta'bir huwa fi hodama at-taswal aidan wal kalam ala annahu muharrar lughawiyah taqat lil mar'at ta'bir ama fi nafsah kama taqat lahu ittisal istima'i aidan. Kami juga tahu bahwa bahasa adalah dua fungsi dasar, ekspresi dan komunikasi. Dan kami melihat bahwa ekspresi juga berfungsi untuk komunikasi, dan ucapan adalah keterampilan linguistik yang memungkinkan seseorang untuk pidato. Dan pidato adalah sarana seseorang untuk memuaskan kebutuhannya dan menerapkan persyaratannya dalam masyarakat tempat kita tinggal. Dan ini adalah alat yang paling sering dipraktekkan dan digunakan dalam kehidupan masyarakat, yaitu secara pidato tadi itu sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, dalam kita berbicara, dalam kita menyampaikan sesuatu seperti ceramah gitu, dan lain sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Hamdani, NIM U 2019-3026. Di sini akan saya menjelaskan tentang studi Ma'aruf Kalam. Ini pandangan pendidik disepakati untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berekspresi, dan ucapan yang tepat dan benar adalah tujuan dalam pengajaran bahasa. Guru bisa sebuah ekspresi baik itu sendiri atau artinya dengan frase yang benar dan terdengar dari tanggal yang diinginkan di mempelajari bahasanya, dengan tanggung jawab yang besar dan membutuhkan usaha yang besar dari dia untuk mencapainya. Kemudian tidak diragukan lagi bahwa berbicara adalah salah satu warna terpenting dari aktivitas linguistik. Untuk orang dewasa dan anak-anak, orang lebih banyak menggunakan ucapan daripada penulis. Hidup Anda artinya mereka berbicara lebih banyak daripada menulis. Oleh karena itu, berbicara dapat dipertimbangkan dari bentuk utama. Yang pertama di sini komunikasi bahasa bagi manusia, dan itu dianggap pidato bagian terpenting dari praktik bahasa dan penggunaannya. Kemudian tujuan mengajar pidato di sini ada tujuan umum untuk mengajarkan hadis. Yang paling penting dari yang dapat disajikan adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini mendorong siswa untuk menghadapi orang lain dan berdialog dengan mereka dalam bahasa Arab yang tepat. Yang kedua, mengatasi kelebihan kesopanan kebencian siswa yang menghalangi mereka, memperjelas ide dan makna yang ada di benak mereka. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan diskursif untuk mendapatkan uang dari situasi kehidupan yang membutuhkannya. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berimprovisasi verbal dan mengasah intuisi di antara pemiliknya. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan berimprovisasi verbal dan mengasah intuisi di antara pemiliknya. Yang kelima, murid menjadi terbiasa dengan aturan percakapan dan junior yang menghormati kata-kata orang yang berbicara dengannya, bahkan jika mereka tidak setuju dengannya dalam pendapat dan ketekunan. Yang keenam, aktifkan ekspresi ide dan perasaan dan kelola urusan pribadi dan publik dengan mudah, nyaman, dan percaya diri. Dan yang ketujuh, bimbingan kinerja linguistik dan penguasaan kata-kata dan pengucapan. Yang kedelapan, mengontrol proses berpikir dan mengatur isi bentuk, kekhawatiran, dan gayanya. Yang kesembilan, pulihkan informasi dan pertahankan saat Anda mengucapkannya. Yang ke-10, berbicara membantu seseorang untuk menempati posisi sosial yang layak. Yang ke-11, puaskan keinginan diri untuk berdialog dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zulfitri, NIM U 2019-3028. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ke-12 yaitu melatih pembicara tentang konfrontasi dan mengatasi rasa malu dan perasaan tidak percaya diri. Dan 13, memberi siswa atau pembicara siapapun dia seni pidato yang sesuai dengan kemampuannya. Terus ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi ucapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ucapan pengajaran ucapan adalah sebagai berikut. Dan sebuah ucapan itu adalah salah satu aspek terpenting dari aspek fonem. Karena pendidik memandang pentingnya sangat bagus untuk mengajarkan pengucapan dari awal hingga menjadi ahli dalam ilmu tersebut. Pengucapan adalah elemen bahasa yang paling utama. Pelajar tergantung pada mempelajari pengucapan yang benar dari guru. Dalam pelatihan pengucapan, guru berperan penting dalam hal ini. Untuk pelatihan pengucapan yang terstruktur dan baik dan benar dalam meniru suara dan membuatnya, guru harus membantu siswa membuat suara yang jelas dan benar. Mereka harus melakukannya sesuai dengan struktur yang ada. Dan guru tersebut harus menggunakan segala macam cara agar
murid-muridnya menjadi pandai dalam mengucapkan atau meniru suara, seperti menggambarkan gerakan lidah dan bibir dan mengulangi beberapa bagian dan melatih mereka untuk membedakan suara. Latih mereka untuk secara sadar mendengarkan ungkapan dan kalimat yang mereka dengarkan, kosakata yang didengar, dan juga melatih pendengaran mereka. Jadi ketika mendengar suara-suara baru secara akurat harus dengan seksama dan dengan teliti, seperti itu. Yang benar itu adalah mereka harus sering-sering mendengarkan suara agar mereka bisa berbicara dengan baik dan benar. Oleh karena itu, guru bahasa Arab harus melakukan evaluasi untuk siswa melafalkan bunyi yang baik dan benar. Jadi mengidentifikasi bunyi Arab yang sesuai dengan diucapkan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan yang kedua adalah kosakata. Pengembangan kosakata adalah salah satu tujuan dari setiap rencana pendidikan bahasa asing, karena kosakata adalah alat untuk membawa makna apa adanya pada saat bersamaan, sarana berpikir. Dengan kosakata, pembicara dapat berpikir dan kemudian menerjemahkan pikirannya ke dalam kata-kata membawa apa yang dia inginkan. Jadi dengan kosakata kita bisa mengetahui makna apa yang akan kita bicarakan, seperti itu. Jadi memperbanyak kosakata. Biasanya kosakata bahasa asing ini diperoleh melalui keterampilan menyimak dan menulis, seperti itu, membaca, dan kemudian muncullah keterampilan berbicara dan menulis yang membukakan jalan bagi pengembangan dan pelatihan mereka dalam menggunakannya. Artinya, karena kata-kata hanya dipelajari melalui konteks, yaitu melalui penggunaan dalam situasi lisan atau topik bacaan, lebih disukai untuk menyampaikan pidato siswa, mempelajari aspek penting dalam kehidupan mereka melalui topik. Jadi mereka itu lebih menyukai pidato daripada menulis karena bisa mendengarkan, seperti itu. Ada banyak pengalaman dan metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan kosakata untuk mengembangkan kemampuan berbicara, seperti itu. Dan situlah mengajukan serangkaian tanya jawab dan menyajikan dialog dan situasi naratif yang semuanya berputar di sekitar situasi dari kehidupan siswa, agar berbicara itu bisa lebih baik, benar, dan juga tepat, seperti itu. Seperti diskusi publik dan menggunakan alat sekolah untuk melatih pembicaraan kita, dan juga menggunakan beberapa daftar kosakata umum pada saat belajar. Dan siswa itu menggunakan berbagai macam kata yang dapat membantu guru untuk mengulanginya, memperkerjakannya lagi dalam situasi verbal yang mirip dengan saat dia masuk. Jadi kosakata ini sangat berperan penting ketika kita ingin berbicara menggunakan bahasa asing, seperti itu. Dan juga ada masalah dalam pengajaran berpidato. Permasalahan yang dihadapi dalam pengajaran berpidato, seperti itu, dan dalam pengucapan. Satu adalah keengganan siswa untuk belajar ekspresi dan gangguan dari mereka sendiri karena mereka malas untuk belajar, seperti itu. Dan nomor dua, lemahnya mereka dalam menulis pidato, karena sebagian besar mahasiswa atau siswa itu sangat malas dan dalam menulis pidato dan seperti itu. Dan yang nomor tiga adalah kelelahan dalam belajar dan juga karena ada keterbatasan dalam belajar, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Zulfitri, ana walintu min Jumar, ana min syubatil lughatil arabiyyah wa adabiha wahid, wal kulliyatu usuluddin wal adab wal ilmu al insaniyah fi jami'atil islamiyah Jember. Tayyib.
12 تدريب متحدث على المواجهة المتعلق والتغلب على خجل وشعور بالنقص. 13 تزويد طالب أو متحدث أيا كان بفنون الإلقاء مناسبة. د العوامل مؤثر في الكلام أما العوامل مؤثر في تدريس الكلام فهي كهالي. ألف طبق من أهم هذه الجواب الجانب الصجر الصوتي إذ يرى تزوامي الأهمية الكبيرة للعالمين نطقي منذ البداية عالما صحيحا فانطق أكثر 11 لغات صعوبة في تقبيره بشكل خاطئ ملكا مصرحا في الأذهان أنه ليس المطاب في النطق أن يضبط الدارس بشكل كامل وتمام أي ستبر على النظام صوتي لغات سيطرة متحدثها ولكن سيطرة هل هنا تعني القدرة على إخراج الأصوات بشكل الذي يمكن المتعلم من الكلام مع أبناء اللغات بنصف نظر عن دقة الكلام في إخراج أصواتهم وتبردهم وتربتهم وتغنيهم. إن كثيرا من الدارسين يعتمدون في تعلمهم نطق صحيح على تقليد المعلم وما تسلمين بسلامة نطق معلم ودقة إلا أنهم محتاجون تدريب المناقم على تقليد الأصوات وإهواجها ولذلك بعد على العالم ألا يترك فرصة يساعد فيها طلابها على إصدار الأصوات الجديدة والعربية وعليه أن يستعين في ذلك لكل فضول كوصف حركة اللسان والشفاه وذكر بعض المقاطع وتدريبهم فيها على تمييز الأصوات وتدريبهم على الاستماع الواعي للعبارات والجمل التي دخلت في حصيلتهم اللغوية. إن الأذان ينبغي أن تدريب كما ذكرنا في الاستماع على أن تسمعي أصوات جديدة بشكل دقيق. وكثير من دارسنا الذي
أنهم يسمعون الأصوات الجديدة بشكل جديد، ثم هم لا يستمع في الحقيقة سوى تلك الأصوات في لغتهم القارية من أصوات اللغة التي يعلمونها. فهذا ما يستطيع الدراسة فقط إلى أصوات التي تعودت أنها أدنى على سماعها، وتعد أقله على استقبالها والاستجابة لها. أما مغازم الأصوات فانطل مختلفة عن أصوات اللغة الأم، وهي تلك الأصوات التي لم يسمعناها على الإطلاق. ومن هنا فعل المعلم العربية أن يقوم بعملية تعويم لقاء الدارسين للأصوات، ويحدد الأصوات العربية التي يصعب للقائها عليهم أو يطلقونها بشكل بعينها جدا. أنا نقضها صحيحا، ثم يقوم بتصحيح الفقرة بين نطقهم للصوت والنطق صحيحة له الأسباب التي أدنى إلى تلك، ثم يكشف لهم عن الخطأ الذي يرتكبونه في تحريك اللسان والشفاه، ثم يدريهم مرة ثانية على النطق صحيحا. المفردات تعد تنمية الثورة ألفاظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية. ذلك أن المفردات هي أدوات حمل المعنى، كما أن حفظت الواقع وسائل للتفكير. فالمفردات يستطيع المتكلم أن يفكر ثم يترحم فكره إلى كلمات تحمل ما مريد. وعندما تكسب المفردات في اللغة الأجنبية من خلال مهارة استقبال وهي استماعي والقراءة، ثم تأتي مهارة الكلام والكتابة فسافحا في المجلة لتنميتهما وتدريب على استخدامها. معنى هذا أن الكلمات لا تعلم إلى من خلال سياق، أي من الخلال استخدامها في مواقف شفريا أو في موضوع للقراءة. وذلك يفضل تقديم للكلمات لدارسين من الخلال موضوعات وجب جوانب
المزاحمة من الحياة بهم، وهنا كثيرا من الآخرة والطرق التي يمكن استخدامها في تنمية المفردات لتطوير قدرة على الكلام لدى الدارسين. أما ذلك طرحت مجموعة من الاصطلاح وأخوابة وتقديم مواقف حوارية وقصصية تدور كلها حول المواقف من حياة الدارسين، وحضر اجتماع داخل الفصول وداخل المدرسة. مثال المناقصات العامة واستقبال الصفوف ومجاملة واستخدام الدواب المدرسية. ويمكن أيضا استخدام بعض قوائم المفردات الشائعة. وعندما يعلم الدارس بمجموعة كبيرة من الكلمات، على المعلم أن يساعد على إعدام نوظفها مرة أخرى في مواقف شفهية مشابهة لتلك التي جاءت فيها. مشكلة تعليم الكلام. لعل مدى التعريب تأتي مقدمة المواد تعليمه التي تنفر فيها التلاميذ ويتهرب من تدريسها المغلمون. وقد يكون للطالب عن أذى للمعلم تسويبه إذا ما نظرنا إلى طريقة تدريس هذه المادة في واقع حالنا، ولا يغلي وجود المشاكلات. قول بعضهم إنها مفتعله وتعود أسبابها إلى المدارس وإلى النهج الذي يسير عليه. وهرس المشكلة تحديدا لبعضها يمكن تلخيصها بما يلي: واحد، نفر لماذا من دراسة التعريب وانصرافها عنه. 2، القوة الشديدة في كتابة معظم التلاميذ. 3، روحة المدرسين وتهرب بهم من تدريس اللغة العربية هربا من التقصي ما يكتبها الطلاب في دفاترهم ومشابقاتهم. Langkah-langkah yang dapat diikuti dalam ekspresi. Yang pertama, pimpinan topik mengutuk dan membacanya. Yang kedua, diskusi dengan siswa bertujuan untuk memperjelas aspek topik dan mendefinisikan elemen terpentingnya. Yang ketiga, meminta siswa untuk membicarakan setiap elemen dengan orientasi. Yang keempat, siswa berbicara tentang keseluruhan topik.
Yang kelima, mendiskusikan kesalahan umum setelah siswa membicarakan tentang topik yang mereka bicarakan. Kemudian yaitu tentang bagian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama obrolan atau percakapan. Definisi percakapan adalah diskusi spontan dan bebas yang terjadi antara dua individu dengan topik tertentu. Adapun tujuan pengajaran percakapan atas pendapat Dr. Dorsdi Ahmad Toimah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan bersembunyi di antara peserta didik tanpa menunggu mereka yang memulai dengan ini. Yang kedua, mengembangkan linguistik. Yang ketiga, memungkinkan mereka untuk menggunakan pengetahuan mereka tentang bahasa, kosakata majemuk yang memuaskan mereka, rasa percaya diri, kebutuhan untuk maju dan kemampuan untuk berprestasi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berinovasi dan bertindak dalam situasi yang berbeda. Kemudian yang keempat, mengekspos pelajar pada situasi berbeda yang mereka lalui dan di mana mereka perlu berlatih bahasa. Yang kelima yaitu menerjemahkan konsep komunikatif ke dalam bahasa dan melatih siswa dalam komunikasi yang efektif dengan penutur bahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu berurusan dengan aspek psikologis pidato. Keterampilan berbicara yang nomor 2 yaitu ekspresi lisan. Ekspresi lisan adalah titik awal pertama untuk pelatihan ekspresi secara umum, dan guru harus berpegang pada beberapa prinsip dalam pelajaran ini. Di antara prinsip-prinsip ini yaitu yang pertama, pidato harus dilakukan dalam bahasa Arab yang tepat. Yang kedua, bahwa siswa meninggalkan kebebasan berekspresi dan istirahat. Yang ketiga, bahwa guru menggunakan tahap persiapan. Adapun tahapan pembelajaran ekspresi lisan adalah 1. Kata pengantar. Yang kedua, ceritakan kisah dengan kecanggihan, kejelasan, dan makna. Yang ketiga, kelompok yang mewawancarai pertanyaan-pertanyaan yang disusun menurut tahapan. Yang keempat, uji judul cerita. Dan yang kelima, para siswa saling bertanya. Dan yang keenam, membuat ringkasan. Nah, dan yang terakhir bab 3 ini menjelaskan tentang studi lapangan. Bab 1 menjelaskan sekilas tentang itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.